Bayangkan sejenak, dua telapak tangan yang terlihat biasa, lembut, hangat, dan seringkali kita abaikan. Namun di balik kulit dan urat yang sederhana itu, tersembunyi sesuatu yang luar biasa. Sebuah arus halus, nyaris tak terlihat, namun mampu menenangkan hati yang gelisah, mengurangi rasa sakit, bahkan menyembuhkan luka yang tak kasat mata. Pertanyaannya adalah, apakah tangan kita hanyalah alat fisik untuk menyentuh dunia? Atau mungkinkah di balik setiap sentuhan mengalir daya spiritual yang telah dikenal oleh para tabib kuno ribuan tahun lalu? Dalam tradisi kuno, tangan bukan sekadar anggota tubuh, tapi perpanjangan dari jiwa. Para penyembuh di Mesir menyebutnya Ankh Energy, simbol kehidupan yang mengalir melalui telapak. Dalam ajaran Timur, energi ini dikenal sebagai Qi, prana, atau Qi, kekuatan vital yang bergerak melalui tubuh seperti sungai halus yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Sementara dalam teks-teks mistik barat, kekuatan tangan disebut lumen vitae, cahaya kehidupan yang memancar dari hati dan berpadu melalui jemari. Dan menariknya, sains modern mulai menemukan jejak dari misteri ini. Dari penelitian tentang bioelektrisitas, magnetisme tubuh, hingga fenomena penyembuhan melalui sentuhan, semua mengarah pada satu kesimpulan sederhana namun mencengangkan. Tangan manusia adalah konduktor energi, baik energi fisik maupun spiritual. Dalam video ini, kita akan menyingkap lapisan-lapisan rahasia itu. Kita akan menelusuri bagaimana peradaban kuno memahami kekuatan tangan, mengapa para guru spiritual melatih sentuhan kesadaran, dan bagaimana kamu sendiri dengan kesadaran dan niat yang tepat bisa mengaktifkan daya penyembuhan alami di dalam dirimu. Namun sebelum semua itu, ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Kekuatan sejati tangan bukan berasal dari fisiknya, melainkan dari kesadaran yang mengalir melaluinya. Dan mungkin rahasia penyembuhan bukan tentang apa yang dilakukan tanganmu, tetapi tentang siapa yang menjadi sumber dari energi yang kamu salurkan. Sejak awal peradaban, tangan selalu dianggap lebih dari sekadar alat untuk bekerja. Ia adalah simbol penciptaan, pemberian, dan juga penyembuhan. Dalam setiap budaya kuno, dari timur hingga barat, tangan dipandang sebagai jembatan antara dunia materi dan dunia energi, antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Di Mesir kuno, para imam penyembuh dari kuil Isis dan Thoth melakukan ritual penyucian dengan telapak tangan menghadap ke langit. Mereka percaya bahwa ketika seseorang memusatkan niat suci dan mengarahkan kesadarannya ke tangan, maka energi kehidupan mulai mengalir melalui mereka. Bukan kebetulan jika pada banyak relief Mesir, para dewa digambarkan menyentuh dahi manusia dengan tangan yang bercahaya. Bagi mereka, sentuhan adalah transmisi ilahi. Energi dari alam roh yang diturunkan ke tubuh manusia. Di India, ajaran kuno Upanishad menyebut tangan sebagai perwujudan langsung dari 5 elemen alam: tanah, air, api, udara, dan eter. Telapak kanan disebut Surya Hasta, tangan matahari, pemancar energi aktif dan vital. Sedangkan telapak kiri disebut Chandra Hasta, tangan bulan, penerima energi lembut dan penyembuh. Dalam keseimbangan keduanya, tercipta harmoni antara memberi dan menerima, antara tindakan dan penerimaan, antara maskulin dan feminin di dalam diri manusia. Sementara di Tiongkok, ajaran Tao menegaskan bahwa setiap ujung jari terhubung dengan meridian, saluran energi halus yang menghubungkan organ-organ vital. Ketika seseorang menekan, memijat, atau sekadar menempatkan telapak tangan pada titik tertentu, aliran Qi bisa dipulihkan. Inilah dasar dari akupresur dan penyembuhan energi yang dikenal hingga kini. Namun menariknya, bahkan dalam tradisi barat pun konsep ini muncul.
Dalam teks-teks gnostik dan esoterik abad pertengahan, ada istilah impositio manuum, tumpang tangan, yaitu penumpangan tangan yang dilakukan oleh para biarawan atau mistikus untuk menyembuhkan dan menenangkan jiwa. Mereka tidak menyebutnya sihir, melainkan perpanjangan kasih ilahi melalui medium tubuh manusia. Mengapa ajaran-ajaran ini begitu serupa di berbagai belahan dunia, padahal mereka tak saling berhubungan? Jawabannya bisa jadi sederhana, karena mereka semua bersumber dari pengalaman langsung tentang sesuatu yang sama, bahwa di dalam setiap manusia ada kekuatan yang bisa disalurkan melalui kesadaran, melalui niat, dan melalui sentuhan. Sayangnya, di era modern, makna spiritual dari tangan mulai memudar. Tangan kini lebih sering digunakan untuk bekerja, mengetik, memegang, dan menekan, tetapi jarang untuk menyembuhkan atau menenangkan. Kita melupakan bahwa tangan sejatinya adalah perpanjangan hati. Dan ketika hati kehilangan kesadarannya, tangan pun kehilangan daya magisnya. Dalam filsafat kuno, keseimbangan antara kesadaran dalam hati dan energi dalam tangan disebut mudra rahasia kehidupan. Sebuah simbol bahwa setiap gerak tangan bukan sekadar fisik, tapi doa yang hidup. Sebuah pengingat bahwa energi mengikuti arah niat, dan bahwa dalam setiap sentuhan terdapat getaran yang bisa mengubah bukan hanya tubuh, tapi juga keadaan jiwa seseorang. Karena itu, saat para guru besar berkata, "Gunakan tanganmu dengan kesadaran," mereka sesungguhnya sedang mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam tentang bagaimana manusia dapat menjadi saluran antara bumi dan langit. Pernahkah kamu memperhatikan apa yang terjadi ketika kamu menenangkan seseorang dengan sentuhan lembut di bahunya? Atau ketika kamu memeluk seseorang yang sedang sedih dan tiba-tiba mereka mulai menangis, seolah beban di dadanya sedikit terangkat? Itu bukan kebetulan, itu bukan sekadar emosi. Ada sesuatu yang lebih halus sedang terjadi, sesuatu yang oleh para bijak disebut aliran energi kehidupan. Tubuh manusia tidak hanya terdiri dari daging, tulang, dan darah. Di dalamnya mengalir jaringan energi halus yang disebut dengan banyak nama. Nadis dalam tradisi Hindu, meridian dalam Taoisme, sushumna dalam yoga, dan etheric channels dalam ajaran mistik barat. Melalui jaringan inilah energi vital, prana, chi, atau chi, bergerak. Mengalir dari pusat-pusat energi utama atau cakra, menuju ke seluruh tubuh, lalu keluar melalui telapak tangan. Telapak tangan adalah salah satu titik paling aktif secara energetik. Ia adalah gerbang keluar dari energi yang dihasilkan oleh jantung, bukan hanya secara biologis, tetapi juga secara spiritual. Jantung adalah pusat elektromagnetik paling kuat dalam tubuh manusia. Dan dari jantung itulah energi cinta, empati, dan niat dipancarkan. Ketika seseorang meletakkan tangannya dengan kasih pada bagian tubuh lain, baik miliknya sendiri maupun orang lain, medan energi itu beresonansi dan keseimbangan mulai terbentuk kembali. Di dunia kuno, para penyembuh memahami hal ini tanpa alat ukur modern. Mereka mengamati bahwa tangan yang hangat bukan sekadar karena suhu tubuh, tapi karena energi yang bergerak di dalamnya. Mereka melatih kesadaran agar dapat merasakan arus halus itu, seperti merasakan hembusan angin lembut di antara jari-jari mereka. Latihan itu bukan sekadar teknik, melainkan bentuk meditasi. Belajar menyatu dengan energi kehidupan itu sendiri. Namun kekuatan ini tidak hanya bekerja karena tanganmu, tapi karena niat di baliknya. Niat adalah bahasa energi. Ketika kamu menyalurkan energi dengan niat tulus untuk menyembuhkan, menenangkan, atau mencintai, tanganmu menjadi alat suci. Sebaliknya, ketika pikiranmu dipenuhi ego, kemarahan, atau keinginan menguasai, aliran energi itu tersumbat atau bahkan berbalik arah.
karena tangan hanyalah perpanjangan dari isi hatimu. Dalam ajaran esoterik kuno, manusia disebut mikrokosmos, cerminan kecil dari alam semesta besar. Itulah sebabnya, pola energi dalam telapak tanganmu mencerminkan pola energi kosmos. Jari-jari bukan hanya alat motorik, tapi simbol dari 5 elemen penciptaan. Ibu jari mewakili unsur api, kekuatan kehendak dan transformasi. Telunjuk mewakili udara, arah dan intelektualitas. Jari tengah mewakili eter, ruang dan kesadaran. Jari manis mewakili tanah, stabilitas dan cinta. Jari kelingking mewakili air, emosi dan hubungan. Ketika kamu menempatkan tangan di atas tubuh, sebenarnya kamu sedang menyeimbangkan kelima unsur ini, baik di dalam dirimu maupun pada orang yang kamu sentuh. Inilah sebabnya mengapa penyembuhan sejati selalu terjadi ketika seseorang hadir sepenuhnya, bukan hanya dengan tubuhnya, tapi dengan seluruh keberadaannya. Ada satu rahasia menarik yang sering dilupakan. Energi penyembuhan bukan sesuatu yang harus dipanggil dari luar, melainkan sesuatu yang selalu mengalir di dalam diri manusia. Kita hanya perlu menyadari dan membuka jalannya. Begitu kesadaran hadir, energi itu akan bergerak dengan sendirinya. Jadi ketika seseorang berkata, "Aku bisa menyembuhkan dengan tangan," sebenarnya ia tidak menyembuhkan siapapun. Ia hanya menjadi jembatan. Ia menjadi ruang di mana energi kehidupan yang selalu ada, selalu bekerja, bisa mengalir tanpa hambatan. Itulah sebabnya dalam banyak ajaran, tangan dianggap suci bukan karena kekuatannya, melainkan karena kerendahan hatinya untuk menjadi saluran dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Sekarang, mari kita turunkan semua rahasia kuno itu ke dalam pengalaman nyata. Karena semua pengetahuan tentang energi hanya akan menjadi teori, sampai kamu sendiri merasakannya mengalir melalui tanganmu. Langkah pertama adalah keheningan. Duduklah dengan tenang. Tarik napas perlahan dan rasakan bagaimana udara memasuki tubuhmu seperti aliran kehidupan. Letakkan kedua telapak tangan di pangkuan, saling berhadapan namun tidak menyentuh. Tutup mata dan arahkan perhatianmu sepenuhnya pada ruang di antara kedua tangan itu. Jangan bayangkan apapun, hanya rasakan. Awalnya mungkin kamu tidak merasakan apa-apa, tapi bertahanlah. Perlahan, kamu akan mulai menyadari sensasi halus, kehangatan lembut, kesemutan ringan, atau bahkan tarikan magnetik di antara jari-jari. Itulah arus energi, tanda bahwa kesadaranmu mulai membuka jalannya. Jangan berusaha menghasilkan energi. Energi bukan sesuatu yang kamu buat, tapi sesuatu yang kamu sadari. Ketika kamu menjadi hadir sepenuhnya, tubuhmu secara alami menjadi saluran. Dan semakin dalam kesadaranmu, semakin halus dan kuat aliran itu. Langkah berikutnya adalah niat. Arahkan energi itu dengan lembut pada satu tujuan sederhana. Misalnya, untuk menenangkan atau menyeimbangkan diri. Letakkan telapak tanganmu di dada, tepat di atas jantung. Rasakan kehangatan itu mengalir, bukan dari tanganmu, tapi dari kesadaran di baliknya. Biarkan energi itu menenangkan setiap denyut, setiap pikiran, setiap kecemasan yang tersembunyi. Lakukan ini beberapa menit setiap hari, dan kamu akan mulai menyadari perubahan kecil tapi nyata. Tubuh lebih ringan, pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil. Ketika kamu sudah terbiasa, kamu bisa mengarahkan energi itu ke bagian tubuh lain yang terasa tegang atau sakit. Kuncinya bukan pada teknik, tapi pada kehadiran. Energi mengikuti arah perhatian, dan perhatian mengikuti hati. Jika niatmu tulus, energi itu akan tahu kemana harus mengalir.
Latihan sederhana ini adalah dasar dari banyak tradisi penyembuhan energi di seluruh dunia, dari Reiki Jepang, Qigong Tiongkok, hingga latihan tangan para yogi di India. Tapi ingat, tujuannya bukan untuk menjadi penyembuh, melainkan untuk menjadi sadar bahwa dirimu sendiri selalu terhubung dengan kekuatan penyembuhan alam semesta. Kekuatan tangan bukanlah kemampuan supranatural, melainkan ekspresi alami dari kesadaran yang terbuka. Ketika kamu menggunakan tanganmu dengan kesadaran, kamu sedang memanggil kembali sesuatu yang telah lama terlupakan. Bahwa penyembuhan sejati bukan tentang mengubah tubuh, tetapi tentang mengingat keseimbangan yang sudah ada di dalamnya. Jadi, setiap kali kamu menyentuh seseorang, setiap kali kamu meletakkan tangan di dada dan bernapas perlahan, ingatlah, kamu sedang berkomunikasi dengan energi yang sama, yang menggerakkan bintang, mengalir di pepohonan, dan berdenyut di jantung alam semesta. Dan di saat itu, tanganmu bukan lagi hanya tangan manusia, tetapi perpanjangan dari kesadaran hidup itu sendiri. Pada akhirnya, rahasia kekuatan tangan bukanlah tentang kemampuan khusus, tetapi tentang ingatan. Mengingat bahwa di balik setiap sentuhan, ada arus kehidupan yang sama yang menghidupkan seluruh semesta. Kita tidak pernah benar-benar terpisah dari sumber energi itu, hanya lupa bagaimana merasakannya. Tangan manusia adalah jembatan antara dunia yang kasat mata dan yang tak terlihat. Ia menjadi alat di mana cinta bisa berwujud, doa bisa bergerak, dan kesadaran bisa berbicara tanpa kata. Setiap kali kamu menenangkan seseorang, mengusap wajahmu, atau menyentuh bumi dengan rasa syukur, kamu sedang berpartisipasi dalam tarian energi itu, membiarkan kehidupan mengalir melalui dirimu. Mungkin inilah alasan mengapa para guru bijak selalu menekankan satu hal. Tangan yang digunakan dengan kasih dapat menyembuhkan lebih dalam daripada obat manapun. Karena tangan bukan sekadar kulit dan otot, melainkan perpanjangan dari hati, tempat sumber energi sejati memancar. Ketika kamu mulai hidup dengan kesadaran ini, setiap gerakan kecil bisa menjadi sakral. Menyalakan lilin, menyentuh air, menyapu debu di meja, semuanya menjadi ritual kesadaran. Kamu tak lagi memisahkan antara yang spiritual dan yang sehari-hari, karena kamu mulai melihat bahwa kehidupan itu sendiri adalah bentuk tertinggi dari penyembuhan. Jadi, jika suatu hari kamu merasa kehilangan arah, kembalilah pada napasmu, rasakan tanganmu, dan biarkan energi itu berbicara. Biarkan ia mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah sendirian, bahwa kekuatan untuk menenangkan, memperbaiki, dan menyembuhkan selalu mengalir di dalam dirimu. Menunggu untuk disadari. Dan mungkin, di saat kamu benar-benar menyentuh dunia dengan kesadaran penuh, kamu akan menyadari sesuatu yang mendalam, bahwa tanganmu bukan hanya milikmu. Ia adalah tangan kehidupan itu sendiri, mengalir, memberi, menyembuhkan, dan menulis kisah cahaya di setiap napas yang kamu berikan pada dunia.